Pada bab ketiga ini kita akan membahas mengenai molaritas dan molalitas dari larutan, terutama untuk mencari konsentrasi suatu larutan. Dan halaman saya bisa dicek di jonacademy.com/user/rahma.moyas. Yang pertama, molaritas. Jadi dari namanya aja udah jelas bahwa molaritas dan molalitas itu membahas tentang mol dari larutan. Dan molaritas pakai R dan disimbolkan dengan M besar itu dihitung menggunakan mol dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan total. Jadi persamaannya seperti ini. Kalau molalitas nanti dengan M kecil dan dibaginya dengan berat larutan kilogram. Langsung saja kepada contoh pertama untuk molaritas. Yang pertama, kita punya 1 mol sukrosa yang memiliki berat sukrosa itu 342,3 gram yang dicampur ke dalam air. Air ditambahkan terus dan diaduk hingga semua gula larut. Setelah larut sempurna didapatkan total volume larutan itu adalah 1 liter. Berapakah molaritasnya? Langsung saja kita masukkan ke dalam persamaan tadi angka-angka ini, maka kita dapatkan M sama dengan 1 mol ini dibagi 1 liter air, maka kita dapatkan molaritasnya adalah 1 M. Mudah kan? Ini untuk contoh kedua. Berapa molaritas ketika 0,755 mol dilarutkan ke dalam 2,5 liter larutan? Langsung saja kita masukkan ke persamaan dan kita dapatkan konsentrasinya yaitu 0,3 M. Kalian mungkin bertanya-tanya, di sini kan tidak ada senyawanya yang disebutkan dia senyawa apa, kenapa kita tiba-tiba bisa menghitung konsentrasinya? Hal itu dikarenakan untuk menghitung konsentrasi larutan yang kita butuhkan adalah mol dari senyawa tersebut, terlepas dia senyawa apa. Jadi kalau misal udah diketahui mol dari zat terlarut itu adalah sejumlah berapa, maka kita tidak perlu pusing untuk mencari dia jenis senyawa apa, kecuali kalau misalnya yang kita ketahui adalah berat dari senyawa tersebut, maka kita perlu mengetahui massa molarnya, sehingga kita harus mencari dan mendapatkan mol dari senyawa tersebut. Tapi kalau udah diketahui kayak gini ya langsung aja kita masukkan ke persamaannya. Ini ada contoh ketiga dari yang saya jelaskan tadi. Jadi kita punya 58,44 gram NaCl yang dilarutkan dalam 2 liter larutan. Berapa molaritasnya? Ya, kalau kayak gini, maka kita harus konversi gram ke mol dulu. Dan kita dapatkan mol NaCl-nya adalah dengan mengkalikan berat dari membagikan berat NaCl dengan massa molar NaCl, yaitu massa molarnya kan 58,44 gram per mol. Jadi kita dapatkan molnya adalah 1. Kemudian baru kita cari molaritasnya atau konsentrasinya. Langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka 1 mol dibagi 2 liter larutan. Kita dapatkan konsentrasinya adalah 0,5 M. Nah, bagaimana dengan contoh keempat ini? Kita punya 25 gram KBr yang larut dalam 750 ml air. Tetap yang pertama kita lakukan adalah mengkonversi gram ke molnya. Jadi massa molar KBr kan 119 dan berat KBr-nya 25 gram. Ini kita bagikan ke massa molarnya dan kita dapatkan mol untuk KBr adalah 0,21 mol. Kemudian baru kita cari molaritasnya. Kita kan punya air sebanyak 750 ml air. Kalau kita mencari molaritasnya, kita perlu mengkonversi mililiter ini menjadi liter. Jadi kita bagi 1000 kan, maka kita dapatkan 0,21 mol per 0,75 liter. Dan kita dapatkan untuk molaritas dari larutan ini adalah sebesar 0,28
molaritas. Molar. Bagaimana dengan molalitas? Jadi yang tadi kita bahas adalah molaritas atau yang memiliki simbol M besar. Kemudian kita punya molalitas yang memiliki simbol M kecil. Nah, molalitas ini dihitung dengan membagi mol zat terlarut dengan berat pelarut dalam kilogram. Kalau molaritas tadi kan volume zat terlarut, volume pelarut yang kita pakai yaitu dalam liter. Maka persamaannya adalah molalitas atau M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi kilogram zat pelarut. Biar lebih jelasnya, langsung aja kita ke contoh yang pertama. Berapakah molalitas dari 58,44 gram NaCl yang dilarutkan dalam 2 kg air? Maka kita konversi gram ke mol dulu, karena walaupun dia molalitas dan molaritas keduanya sama-sama menggunakan perhitungan mol bukan gram. Oke, jadi perlu kita konversi ke mol selalu, jangan lupa itu. Oke, kita dapatkan setelah kita konversi gram dengan membagikan berat NaCl dengan massa molarnya, kita dapatkan mol NaCl sebesar 1 mol. Kemudian untuk mencari molalitas dari larutan ini, maka kita bagikan mol dengan berat pelarut, yaitu M kecil yang molalitasnya sama dengan 1 mol dibagi 2 kg, dan kita dapatkan 0,5 mol per kilogram atau 0,5 molal. Contoh kedua, gimana kalau pelarut yang ada di dalam soal ini dalam satuan mililiter, seperti contoh yang kedua ini. Berapa molalitas 25 gram KBr yang dilarutkan dalam 750 ml air? Kita perlu mengkonversi berat air tersebut menggunakan massa jenisnya. Kita mengkonversi dari volume ke berat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa 1 liter air itu memiliki berat 1 kg. Hal ini dikarenakan air memiliki massa jenis 1 gram per mililiter dan 1000 ml sama dengan 1 liter. Maka berat pelarut di sini adalah sama dengan 0,75 kg. Nah, kita cari molnya dulu, tapi untuk sebelum kita mencari molalitasnya, kita bagi kayak tadi 25 gram dengan massa molar dari KBr yaitu 119, dan kita dapatkan molnya adalah 0,21 mol. Baru kita hitung molalitasnya, maka kita bagikan 0,21 mol tersebut dengan 0,75 kg air. Total molalitas adalah 0,28 molal. Ini adalah contoh ketiga ketika kita ditanya molalitas dari 80 gram glukosa yang memiliki massa molar 180 gram per mol yang dilarutkan dalam 1 kg air. Tetap kita cari molnya, jangan lupa 80 gram dibagi massa molar dari glukosa. 80 bagi 180 kita dapatkan molnya adalah 0,444 mol. Kemudian baru kita cari molalitasnya dengan membagi mol dari larutan itu dengan mol dari glukosa dengan total berat zat pelarut, yaitu 0,444 dibagi 1, maka kita dapatkan molalitas dari glukosa adalah 0,444 molal. Ini contoh terakhir dari soal-soal mengenai molalitas. Berapa molalitas 100 gram sukrosa? Dia memiliki massa molarnya 342,3 gram per mol yang dilarutkan dalam 1,5 liter air. Nah, kita cari molnya dulu. Membagikan 100 gram sukrosa tersebut dengan massa molarnya, kita dapatkan molnya 0,292 mol. Molalitasnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, karena air punya massa jenis 1 gram per mililiter, jadi 1,5 liter air ini sama dengan 1,5 kg
air. Maka kita langsung masukkan angka-angka tadi ke persamaan molalitas, maka kita dapatkan molalitas dari larutan ini adalah 0,195 molal. Pada molaritas di bab pertama, molaritas di slide sebelumnya, istilah larutan itu terus muncul. Nah, definisi molaritas itu kan berdasarkan volume larutan, sehingga ia bergantung pada suhu. Sedangkan definisi molalitas tidak berdasarkan volume, sehingga tidak tergantung pada perubahan suhu. Nah, ini penting dan berguna untuk menghitung konsentrasi di sifat koligatif larutan. Sampai di sini aja untuk bab molaritas dan molalitas dari materi sifat koligatif larutan dan konsentrasinya. Untuk bab selanjutnya kita akan membahas satuan-satuan yang digunakan dalam konsentrasi dan juga membahas bagaimana mengkonversi suatu satuan itu ke satuan lainnya untuk didapatkan penyelesaian dalam soal-soal. Kemudian kita akan membahas mengenai osmosis dan reverse osmosis, juga kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, fraksi mol, dan tentu saja nanti juga ada latihan soal. Oke, kalau gitu langsung saja kalian klik bab keempat yang membahas tentang satuan dalam konsentrasi. Selamat jumpa.